Oke, saya ulangi lagi. Kemarin sudah saya sampaikan materi tentang sejarah keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia ya. Bagaimana keberadaan Mahkamah Konstitusi ini ada di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar kita yang kedua saat itu. Di mana sebelumnya keberadaan MK ini belum ada di Indonesia. Kemudian ada beberapa faktor sejarah, kemudian faktor penting yang melandasi kenapa MK harus ada di Indonesia. Kemarin sudah saya sampaikan, salah satunya adalah bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi nanti di Indonesia harus ada sebuah lembaga yang mengawal konstitusionalitas dari undang-undang itu. Undang-undang yang dibuat oleh legislator, di mana legislator atau parlemen sebagai manifestasi dari suara rakyat, kekuasaan rakyat, kedaulatan rakyat, di mana sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, ini tentu harus ada satu lembaga di mana berperan untuk mengawal kedaulatan rakyat yang sudah dipercayakan kepada anggota DPR itu di dalam membuat undang-undang. Nah, dalam rangka manifestasi kedaulatan rakyat, Indonesia menyelenggarakan pemilu sebagai instrumen kedaulatan rakyat, di mana rakyat memilih secara langsung anggota DPR, memilih presiden, di mana salah satu fungsinya mereka adalah untuk membuat undang-undang. Nah, dalam membuat undang-undang bisa saja parlemen yang sudah kita percayakan atau DPR, legislator ini bisa saja membuat undang-undang tidak menguntungkan untuk kepentingan rakyat atau tidak menguntungkan kepentingan publik atau masyarakat sebagai pemegang hak penuh kedaulatan. Karena itu tentu ini harus ada lembaga yang mengawal, karena notabene di mana DPR ini adalah orang partai politik ya. Bisa saja dalam membuat undang-undang ada tendensi kepentingan kelompok, ada tendensi kepentingan partai politik, ada tendensi kepentingan tertentu. Karena itu ada possibility atau kemungkinan bisa saja undang-undang ini tidak konstitusional atau keluar dari konstitusi yang sudah disepakati sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar di negara Indonesia. Selain itu, membuncahnya gagasan untuk harus adanya lembaga Mahkamah Konstitusi ini satu peristiwa di mana saat pelengseran Presiden almarhum Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid, di mana kita ini menggunakan sistem presidensil, tapi pada faktanya pada saat itu kenapa presiden bisa dilengserkan oleh parlemen? Karena saat itu memang MPR masih menjadi lembaga tertinggi negara ya sebelum di amandemen. Oleh karenanya untuk memperkuat sistem presidensil maka tentu tidak boleh parlemen ini sewenang-wenang melengsarkan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat ya, sah secara konstitusional kemudian dilengserkan tanpa alasan hukum. Tanpa alasan hukum. Tidak boleh melengsarkan seorang presiden dengan alasan politik, dengan kepentingan politik. Maka harus ada satu pembuktian jika seorang presiden disinyalir atau diduga melanggar undang-undang, korupsi, atau sudah tidak layak menjadi seorang presiden, meskipun yang berwenang untuk memberhentikan seorang presiden adalah MPR dalam konstitusi kita, tetapi cara atau prosedurnya harus melalui Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu sehingga tidak terjadi satu peristiwa yang berulang saat pemerintahan Gus Dur saat itu. Gus Dur saat menjadi presiden kemudian di-impeachment atau dilengserkan secara politik. Meskipun alasannya hukum, tapi sampai saat ini belum pernah dibuktikan secara hukum di depan peradilan bahwa Gus Dur adalah
presiden yang melanggar hukum, sehingga cenderung pada saat itu pelengseran Gus Dur adalah satu peristiwa politik. Nah, inilah salah satu juga yang melatar belakangi kenapa MK harus ada saat amandemen saat itu, amandemen ketiga ya, tahun 2001. Harus ada sebuah lembaga di mana untuk memperkuat sistem presidensil. Ya. Karena kita harus konsisten, kalau sistem pemerintahan kita presidensil, presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, maka parlemen tidak bisa membubarkan atau melengsarkan presiden seperti sistem pemerintahan parlementer. Karena presiden bukan perdana menteri dan bukan diangkat oleh parlemen. Karena presiden diangkat langsung atau dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itulah kemudian dorongan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi saat itu sangat kuat, selain sebagai satu pengejawantahan ide gagasan dari Muhammad Yamin sejak pada saat sidang BPUPK saat itu sudah mengusulkan harus ada lembaga pembanding undang-undang di mana berfungsi untuk menjaga konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh DPR. Itu sejarah singkatnya yang sudah saya sampaikan kemarin, sedikit review ya. Oleh karena itu, hari ini kita sudah tahu keberadaan Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan atribusi dari pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 amandemen. Di situ disebutkan MK, kemudian kewenangannya apa saja. Jadi MK merupakan satu lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung ya, yang memiliki kewenangan diatur di pasal 24C. Hari ini saya akan merinci apa saja kewenangan dan kewajiban MK sebagai kompetensi absolut sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Tentu teman-teman kalau melihat lembaga kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung sudah tidak asing lagi ya. Ada peradilan negeri atau peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Bisa kita jumpai tingkatan-tingkatannya sampai di kabupaten kota, tingkat 1, kemudian tingkat banding ya. Kita bisa menemukan, tetapi Mahkamah Konstitusi kita tidak akan menemukan Mahkamah Konstitusi di tingkat pertama kabupaten kota maupun kota provinsi sebagai tingkat banding. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi ini putusannya bersifat final and binding, tidak bisa ada upaya hukum lagi. Sehingga kalau mau judicial review atau kita mau datang ke Mahkamah Konstitusi ya harus di kota negara di Jakarta ya. Itu prolog dari keberadaan MK. Nah, bagaimana diatur di pasal 24C secara tegas dijelaskan keberadaan Mahkamah Konstitusi ya. Ini slide show saya kelihatan enggak? Ini kumpulan pasal-pasal dasar hukumnya saja, nanti saya akan share ya. Jadi pasal tentang dasar lahirnya Mahkamah Konstitusi ya, itu adalah pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Kemudian sebagai turunannya dibuat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2003. Untuk selanjutnya, setelah kita tahu keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, maka kita harus tahu kompetensi absolut ya. Kalau kita melihat di lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, tentu ada kompetensi absolut, ada kompetensi relatif ya. Tetapi kalau di Mahkamah Konstitusi ada kompetensi relatif karena hanya ada satu kelembagaan yaitu terpusat. Maka Mahkamah Konstitusi memiliki kompetensi absolut saja. Apa saja kewenangan dan ada yang mengklasifikasikan bahwa kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi ini ada kewenangan dan kewajiban. Tapi ada juga yang hanya membagi menjadi satu kewenangan saja. Kalau dilihat dari kewenangannya sesuai dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar 45, kewenangan MK ini ada 4, kewajibannya ada 1. Apa saja itu? Yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini yang perlu di-bold dan perlu di-underline adalah undang-undang. Ya. Menguji undang-undang. Sekali lagi saya pertegas dan perlu dicatat bahwa
kompetensi absolut MK adalah menguji undang-undang. Sebagaimana kita tahu, saya akan sedikit review bagaimana hierarki dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian MPR, Undang-Undang Dasar, atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda, dan seterusnya. Nah, MK khusus menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pertanyaannya adalah, terus bagaimana kalau produk perundang-undangan di bawah undang-undang jika bertentangan dengan undang-undang di atasnya? Misalkan peraturan pemerintah bertentangan dengan undang-undang, atau peraturan presiden bertentangan dengan undang-undang, atau perda bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan peraturan pemerintah, atau bertentangan dengan peraturan presiden, maka itu menjadi kompetensi dari Mahkamah Agung. Ini harus kita bedakan. Judicial review, peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, itu menjadi kompetensi Mahkamah Agung. Tapi kalau kewenangan atau kompetensi absolut dari Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji konstitusionalitas dari undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini sebagaimana berlaku sebuah azas lex superior derogat lex inferior, ya. Jadi undang-undang di bawah tidak boleh bertentangan undang-undang di atasnya. Jadi kalau bertentangan maka bisa dibatalkan. Dibatalkan sebagian maupun dibatalkan seluruhnya. Jadi ketika misalkan ada sebuah produk undang-undang yang disahkan oleh DPR, kemudian dilihat ada pasal-pasal atau secara keseluruhan bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar 45, maka tentu ini bisa dibatalkan. Kita semua bisa membatalkan. Siapa saja yang punya legal standing untuk membatalkan, orang perorangan, masyarakat hukum adat, dan tentu mereka yang hak konstitusionalitasnya dirugikan. Nanti secara terperinci secara terkait legal standing akan saya jelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira sebelum saya lanjutkan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Pak. Ini siapa? Ya. Anjas Permadi, Pak. Oke. Itu menguji undang-undangnya waktu rancangan undang-undang atau setelah jadi, Pak? Setelah jadi itu? Setelah disahkan. Setelah disahkan. Ya, setelah disahkan, ya, setelah dicatat di lembaran negara, setelah berlaku baru kemudian bisa diuji materi. Oh, iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Sebelum saya lanjutkan untuk kewenangan selanjutnya. Jika belum ada pertanyaan, saya akan lanjutkan kewenangan selanjutnya dari kewenangan MK. Ya, menguji undang-undang yang tadi saya sampaikan, itu kompetensi MK yang sering terjadi, yang sering dilakukan, sering diajukan, sering disidangkan oleh MK, ya. Sering disidangkan oleh MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Justru yang menjadi pokok pikiran bagaimana MK menjadi lembaga untuk memutus tentang impeachment parlemen terhadap presiden di Indonesia setelah keberadaan adanya MK belum pernah terjadi, ya. Belum pernah terjadi karena di Indonesia belum pernah ada impeachment presiden setelah MK ada tahun 2003 itu. Kewenangan yang selanjutnya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Nah, ini yang perlu juga di-underline atau di-bold adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Di Indonesia ini kan ada banyak lembaga negara. Ini sedikit mereview sebenarnya mata kuliah hukum tata negara tentang kelembagaan negara. Lembaga negara, ada lembaga negara yang langsung kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar, ada lembaga negara yang kewenangannya diatur atau keberadaannya diatur oleh undang-undang, dan seterusnya. Nah, khusus kewenangan MK ini
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi ada sengketa kewenangan lembaga negara. Nah, ini bisa disengketakan atau diajukan di Mahkamah Konstitusi. Itu ya. Ini juga salah satu bentuk manifestasi dari ajaran Montesquieu, separation of power, pembagian atau pemisahan kekuasaan, check and balance, ya, di mana organisasi negara memiliki lembaga-lembaga negara yang secara atributif diatur oleh Undang-Undang Dasar, memiliki kewenangan, tugas masing-masing, sehingga jelas tupoksi masing-masing lembaga negara. Ketika terjadi ada persengketaan atau sengketa kewenangan, berebut kewenangan antara lembaga negara satu dengan lembaga yang lain, bisa diajukan di Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik. Nah, kewenangan yang ketiga ini, jika ada satu partai politik di Indonesia yang secara ideologi misalkan bertentangan dengan ideologi Pancasila atau secara konstitusi partainya, ADART partainya bertentangan dengan tujuan bangsa dan negara menyimpang, maka pemerintah yang memiliki legal standing untuk membubarkan partai politik itu melalui Mahkamah Konstitusi. Tentu di Mahkamah Konstitusi nanti akan diperiksa dan diuji, disidangkan apakah betul partai politik ini menyimpang dari ajaran ideologi Pancasila, kemudian melanggar hukum, dan seterusnya, melanggar peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, perlu diingat kenapa partai politik ini bisa dibubarkan hanya melalui MK, tidak melalui Kemenkumham. Karena partai politik berbeda dengan organisasi masyarakat atau ormas, ya, karena partai politik ini satu manifestasi kedaulatan rakyat, ya, kedaulatan rakyat yang memiliki syarat-syarat yang sangat detail untuk mendirikan partai politik, ya, syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang partai politik sehingga tidak mudah dan untuk membubarkan partai politik. Oleh karena itu partai politik tidak bisa dibubarkan secara semena-mena oleh eksekutif atau pemerintah melalui Kemenkumham. Beda dengan ormas. Kalau ormas adalah satu kelompok organisasi yang dengan tujuan tertentu. Jika satu ormas misalkan bertentangan dengan ideologi Pancasila atau yang lainnya, melanggar undang-undang, maka bisa dibubarkan oleh pemerintah secara langsung. Tidak harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang keempat, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan atau sengketa tentang hasil pemilu. Ini juga perlu digarisbawahi, sengketa pemilu yang diselesaikan atau menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi adalah sengketa terkait tentang hasil. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Memutuskan perselisihan atau sengketa hasil pemilu. Ya. Kita harus membedakan proses pemilu, penyelenggaraan pemilu itu dari yang pertama adalah proses pemilunya, kemudian hasil pemilunya. Kalau proses pemilu itu jika ada pelanggaran proses pemilu maka tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi, maka prosedurnya bisa melalui Bawaslu dan nanti juga melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Salah satu contoh proses, kalau proses pemilu itu adalah misalkan penetapan calon presiden, penetapan calon kepala daerah, penetapan calon DPRD, kemudian pelanggaran kampanye, ya, misalkan ada money politik dan seterusnya, pelanggaran kampanye, kemudian penetapan daftar pemilih jika ada penyelewengan di situ maka diselesaikan melalui Bawaslu dan nanti melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu proses kalau itu ya. Tapi kalau di MK ini hasil pemilunya. Berbicara hasil pemilu berarti proses pemilu pasca pemungutan suara.
Jadi kalau berbicara hasil berarti sudah berbicara tentang perolehan suara. Yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi adalah sengketa hasil, pasti berbicara tentang perolehan suara masing-masing calon. Misalkan calon A ditetapkan memperoleh perolehan suara 35 juta misalkan oleh KPU sebagai penyelenggara. Tapi menurut tim sukses atau menurut calon si A, menurut mereka dan memiliki bukti yang kuat dan sah bahwa perolehan suara mereka itu adalah 50 juta atau 60 juta misalnya. Maka ini berbicara tentang sengketa hasil. Nah, hasil yang seperti ini, sengketa hasil yang seperti ini disengketakan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Tentu sengketa hasil pasti menunggu penetapan perolehan hasil suara oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Jadi harus bisa dibedakan ya antara sengketa proses pemilu dengan sengketa hasil pemilu. Itu 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir adalah kewajiban. Kewajiban Mahkamah Konstitusi. Ini yang saya sampaikan di awal tadi sebagai bentuk kegelisahan atas peristiwa pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid saat itu ya. Untuk memperkuat sistem presidensil karena presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka tentu tidak boleh parlemen melengsarkan presiden begitu saja. Harus melalui proses hukum dan dibuktikan secara hukum. Yaitu MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Perbuatan tercela tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden wakil presiden. Awalnya memenuhi syarat, kemudian di tengah jalan sudah tidak memenuhi syarat. Nah, ini jika parlemen atau DPR menduga presiden telah melakukan hal-hal di atas, maka tidak bisa langsung melengsarkan. Harus diajukan dulu impeachment itu ke Mahkamah Konstitusi untuk dibuktikan secara hukum apakah betul presiden tersebut telah melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, korupsi dan seterusnya. Ketika memang oleh Mahkamah Konstitusi setelah diperiksa terbukti seorang presiden itu telah melanggar hal-hal di atas yang saya sebutkan tadi, maka atas dasar putusan MK nanti MPR akan memberhentikan jabatan presiden. Nah, jadi memberhentikannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa presiden itu telah melanggar hukum, mengkhianati negara, korupsi, dan perbuatan tercela atau tidak lagi layak atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan wakil presiden. Itu kewenangan atau kompetensi absolut dari Mahkamah Konstitusi. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Afif, Pak. Afif. Ya, silakan Afif. Pak izin, kalau sekarang kan lebih condong ke sistem pemerintahan presidensil ya, Pak, daripada parlementer seperti dulu. Ya. Cuman saya pernah membaca artikel kalau pemakzulannya itu pemakzulan presiden melalui forum DPR dulu, kemudian dibawa ke MK, baru MK kalau MK mengiyakan mendapat persetujuan MPR. Nah, kalau dilihat dari proses yang seperti ini melalui forum dari DPR sendiri, kalau dari presiden sendiri partai politiknya menguasai DPR kan secara nggak langsung untuk proses impeachment pemakzulan seperti ini kan juga akan susah sekali ya Pak, tidak seperti yang dulu. Nah, apakah hal ini tidak mengurangi pengawasan terhadap kinerja presiden, Pak? Ya, sebagai bentuk check and balance, ketika mayoritas parlemen atau DPR adalah koalisi dari presiden ya, maka tentu kualitas check and balance ini tidak akan
maksimal ya, karena memang orang DPR secara tidak langsung adalah orangnya presiden. Maka proses pengawasannya juga tidak berjalan dengan baik. Maka memang dalam negara demokrasi sebagai bentuk check and balance, mayoritas koalisi di DPR yang gemuk itu tidak bagus untuk pemerintahan karena check and balance-nya tidak berjalan. Mengenai kecenderungan sistem presidensil, memang kita tidak cenderung, tetapi secara konstitusi kita sudah diatur dan ditetapkan bahwa sistem kita presidensil bukan parlementer. Nah, seharusnya untuk memperkuat sistem presidensil, koalisi saat pengusung presiden saat pemilu itu ketika presiden sudah terpilih seharusnya sudah selesai koalisi itu. Mereka seharusnya kembali ke kamar masing-masing menjadi anggota DPR yang harus mengawasi presiden. Idealnya begitu. Tapi pada praktek politik, ya, dinamika itu sangat berkembang sekali. Namanya politik kan berbagai macam cara untuk bagaimana mempertahankan kekuasaan. Nah, selama hukum sudah diatur dan dibentuk sedemikian rupa, tapi masih ada upaya-upaya politik, tentu ini yang menjadi koreksi secara kebersamaan bahwa praktek politik kita belum seutuhnya sehat. Saya melihat hari ini pun begitu. Hari ini belum seutuhnya sehat, di mana peran DPR sebagai lembaga kontrol, sebagai lembaga pengawas itu cenderung karena memang semua koalisinya lebih gemuk ke eksekutif, sehingga tidak begitu kritis, ya, tidak begitu galak. Nah, ini penting juga sebagai koreksi. Tapi secara hukum sistem kita adalah sistem presidensial. Oleh karena itu parlemen tidak bisa melengsarkan presiden, harus diajukan dulu ke MK. Pendapat DPR, ya, pemakzulan presiden itu disepakati dulu di DPR, kemudian diajukan ke MK. Ketika di MK disidangkan dan terbukti bersalah, maka kemudian diputuskan oleh MK. Berdasarkan putusan MK itu nanti MPR akan memberhentikan presiden. Nah, pertanyaan sebaliknya juga begitu. Pertanyaan sebaliknya ini menarik. Nah, ini teman-teman bisa buat jadi judul skripsi atau jurnal juga. Pertanyaan sebaliknya seperti pertanyaan Afif tadi. Nah, kalau parlemen atau legislatifnya mayoritas, koalisinya presiden atau eksekutif, ketika presiden melakukan pelanggaran hukum, siapa yang nanti akan mengajukan ke MK, kan begitu ya? Itu. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Tolong absensinya segera ya, ini tinggal 3 menit waktunya. Tolong absensinya di kolom chat, kemudian ketik nama sama NIM-nya ya, nanti saya copy. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk sementara itu ya, nanti saya harapkan pertanyaan-pertanyaan itu bisa terus hidup di grup WhatsApp, tidak hanya di sini ya. Ada lagi pertanyaannya? Afif ya? Satu, Pak. Ya. Izin ya, Pak. Ada jangka waktu nggak, Pak, kalau misalkan kita mengajukan uji materi undang-undang terhadap undang-undang dasar, katakanlah kemarin disahkan undang-undang KPK seperti itu, Pak. Hari ini kita bisa mengajukan uji materi nggak sih, Pak? Bisa. Atau ada jangka waktu? Bisa, tidak ada tenggang waktunya. Yang penting sudah disahkan terlebih dahulu. Undang-undang itu berlaku terlebih dahulu ya. Sampai undang-undang itu, ketika undang-undang itu masih berlaku, sampai kapanpun bisa diuji materikan. Diuji konstitusionalitasnya ke MK. Kecuali kalau undang-undang itu sudah dicabut, nah, sudah berarti masa tenggangnya habis tuh. Sudah tidak bisa lagi diajukan, sudah expired, sudah tidak berlaku lagi.
Jadi mau menguji MK bisa di MK, undang-undang apapun, undang-undang tahun berapapun bisa. Ketika masih berlaku ya, catatannya itu. Ketika masih berlaku dan belum dicabut, belum diubah. Termasuk KUHP juga ya, Bang? Ya. Semua produk undang-undang ya. Iya, Pak. Silakan absennya. Terima kasih, Pak. Ya. Suara saya tadi dari awal sampai sekarang apa terputus? Kok ada chat yang ngomong terputus? Enggak kan? Iya Pak, tadi ada yang putus-putus. Begitu.